Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Oke, siswa kelas 6, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang apa itu Khulafaur Rasyidin dan membahas tentang kepemimpinan Abu Bakar. Oke, langsung saja kita mulai tentang sahabat Nabi. Kalian tahu siapakah sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi adalah orang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Jadi syaratnya sahabat Nabi itu ada dua. Yang pertama hidup pada zaman Nabi dan juga beriman kepada Nabi. Kalau hidup zaman Nabi tapi memusuhi Nabi, ya bukan sahabat Nabi. Atau beriman kepada Nabi tapi tidak hidup pada zamannya Nabi, juga bukan sahabat Nabi. Berikutnya, sahabat Nabi yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafat itu disebut Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, maka kepemimpinannya digantikan oleh sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Rasulullah yang bijaksana dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu namanya Khulafaur Rasyidin. Kita juga harus mentaati dan meneladani Khulafaur Rasyidin ini. Jadi selain kita mentaati Nabi Muhammad, kita juga harus mentaati Khulafaur Rasyidin. Selain kita meneladani Nabi Muhammad, kita juga harus meneladani Khulafaur Rasyidin. Dalilnya mana? Dalilnya ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyinar rasyidina. Artinya yaitu, maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku, artinya ini kepada hadisnya Nabi Muhammad, dan sunnah para khulafa atau pengikutku yang mendapatkan petunjuk. Itu adalah dalilnya. Berikutnya, sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Siapa saja? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kita bahas yang Khulafaur Rasyidin nomor 1, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini aslinya namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Kemudian lahir tahun 573 Masehi atau jaraknya hanya 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tua Nabi Muhammad 2 tahun. Jadi seumuran ya, hanya selisih 2 tahun saja antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi pada saat itu yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya sejak saat itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Berikutnya, Abu Bakar itu termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Abu Bakar ini merupakan golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Abu Bakar ini juga yang mendampingi Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Kalian masih ingat kan? Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah itu yang mendampingi adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Berikutnya masih terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah khalifah pertama setelah Rasul wafat. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat sesudahnya, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah sangat singkat sekali ya, hanya 2 tahun saja. Dimulai dari wafatnya Nabi itu kan 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Berikutnya Abu Bakar itu menjadi khalifah melalui musyawarah mufakat. Jadi para sahabat Nabi bermusyawarah kira-kira siapakah yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad. Maka secara mufakat para sahabat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Lalu saat menjadi khalifah itu jasa Abu Bakar sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah memberantas kemurtadan. Apa itu murtad? Ada yang tahu? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Jadi banyak sekali orang yang ketika pada saat Nabi Muhammad itu orang-orang pada masuk Islam, setelah Nabi Muhammad wafat banyak yang meninggalkan Islam. Nah, ini diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Berikutnya yang kedua, jasa dari Khalifah Abu Bakar lagi yaitu memberantas golongan yang tidak mau membayar zakat. Karena mereka itu berpendapat bahwa zakat itu hanya berlaku pada saat Rasulullah masih hidup saja. Kalau Rasulullah itu sudah meninggal, maka zakat tidak wajib. Itu anggapan orang-orang yang diberantas ini. Maka karena zakat itu berlaku bagi umat Islam ya selamanya, oleh Khalifah Abu Bakar orang-orang yang beranggapan zakat itu sudah tidak wajib lagi, maka diberantas atau diperangi. Berikutnya yang ketiga, jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memberantas nabi palsu. Seperti kita ketahui bersama bahwa setelah Nabi Muhammad wafat banyak orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi. Dan ini jelas nabi palsu karena sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak mungkin ada nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku nabi berarti pasti nabi palsu. Lalu siapa saja nabi palsu itu? Nah, yang termasuk nabi palsu diantaranya yang pertama ada Musailamah Al-Kadzab. Kemudian berikutnya ada Tulaihah bin Khuwailid. Yang ketiga ada Sajah Tamamiyah. Dan yang keempat ada Aswad Al-Ansi. Ya, keempat ini yang nabi palsu yang terkenal ya. Dan diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Berikutnya selain memberantas nabi palsu, yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan ayat suci Al-Quran. Karena pada zaman dulu ayat Al-Quran ini masih berserakan di mana-mana. Ya, ada yang di tulang unta, ada yang di pelepah kurma dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan ayat suci Al-Quran. Dan yang kelima, jasa dari Khalifah Abu Bakar adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi tidak hanya di Mekah dan Madinah saja, tapi wilayah kekuasaan Islamnya mulai diperluas agar agama Islam semakin menyebar. Itu terkait beberapa jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya tentang keteladanan Abu Bakar. Nah, meskipun hanya 2 tahun ya menjadi khalifah, tapi ada beberapa keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama yaitu Abu Bakar itu memberikan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Artinya bahwa Abu Bakar itu harta bendanya itu banyak sekali digunakan untuk perjuangan agama Islam. Maka dari itu kita
kalau nanti kalian sudah besar, kemudian sudah kaya, maka kalian jangan pelit atau jangan bakhil untuk memberikan harta kita, sebagian harta kita dalam rangka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Ini kita bisa meneladani Abu Bakar di situ ya, memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan agama Islam. Berikutnya keteladanan Abu Bakar yang nomor 2 adalah mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa dan raganya. Maka kita ya juga harus mencintai Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya banyak sekali, diantaranya dengan bersolawat, ya, membaca sholawat Nabi itu termasuk salah satu cara mencintai Rasulullah. Kemudian selain bersolawat yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Bisa juga dengan menyebarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Itu juga termasuk mencintai Rasulullah. Berikutnya yang ketiga, keteladanan dari Abu Bakar adalah selalu percaya pada ucapan Rasulullah tanpa ragu. Maka kita juga harus percaya terhadap ucapan-ucapan Rasulullah. Ucapan-ucapan Rasulullah itu namanya adalah hadis. Ya. Yang keempat adalah bersifat lemah lembut tapi tegas. Ini Abu Bakar. Maka kita meneladani Abu Bakar juga harus mempunyai sifat yang lemah lembut. Ya, jangan kasar, jangan beringas, tapi lemah lembut dan tegas. Selanjutnya, keteladanan yang nomor 5 adalah Abu Bakar itu mempunyai pribadi yang selalu jujur. Jadi Abu Bakar itu tidak pernah berbohong, orangnya selalu jujur. Kalian juga harus seperti itu, meneladani Abu Bakar dengan selalu jujur, baik itu jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Berikutnya, hidup sederhana meskipun kaya. Jadi meskipun Abu Bakar itu kaya, tapi hidupnya tetap sederhana. Kita bisa meneladani itu, kalau kita jadi orang kaya, maka kita harus tetap hidup sederhana. Dan yang ketujuh adalah orang yang sangat dermawan. Ini adalah Abu Bakar. Maka kita bisa meniru dengan menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu suka berderma, suka bersedekah. Oke, kira-kira bisa meneladani Abu Bakar itu? Bisa ya? Pasti bisa. Sementara itu saja, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.